Ikan Tajam Dialog dan masih bersama dengan saya saat ini dua narasumber yang sudah ada di studio Jember 1 TV. Bagaimana Bapak masih bersabar ya Pak menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini. Dan juga selain itu pemirsa, kami juga masih bergabung melalui jaringan atau virtual. Yang pertama Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Dr. Andes Wiryanta. Bapak Wiryanta masih bergabung bersama kami ya Pak? Ya, terima. Iya, masih semangat ya Pak, walaupun dilakukan secara virtual. Ya, baik. Berikutnya ada Asda Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian PPPA, Ibu Dr. Anda Valentina Gintings. Ibu Valentina, masih semangat Ibu menyimak Tajam Dialog kali ini? Alhamdulillah. Masih pagi harus semangat. Iya. Baik, tadi sudah ada 3 narasumber yang sudah memberikan respon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saat ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ismail ini. Bapak, ya menanggapi berbagai macam kekerasan seksual dan kekerasan apapun yang terjadi kepada perempuan dan juga anak, ini perlu adanya pemberdayaan. Nah, ini Bapak sebagai perwakilan dari Bapeda Kabupaten Jember, bagaimana Pak politik anggaran Kabupaten Jember sendiri terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini Pak? Terima kasih Mbak Rina. Iya. Perlu kami sampaikan di sini berbicara masalah anggaran. Betul. Terutama anggaran masalah kekerasan perempuan dan anak Kabupaten Jember. Perlu kami sampaikan di sini bahwa kita sudah mempunyai Perda nomor 3 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 sampai dengan 2026. Iya. Di mana di situ dengan jelas visi daripada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bahwa sudah waktunya membenahi Jember, atau dalam bahasa Jawanya itu wis wayahe menawi Jember, berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember. Dalam hal ini untuk anggaran tentang perlindungan anak maupun kekerasan terhadap perempuan tidak hanya pada salah satu dinas saja, tetapi memang disinergikan antar dinas. Memang dinas pemangku di sini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana. Namun demikian banyak program kegiatan itu yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ada juga di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu, atau Dispamdes itu melalui program-program PKK-nya, juga dari Dinas Pendidikan di situ melalui program-program PAUD dalam perlindungan atau dalam penanganan kekerasan terhadap anak, dan juga dalam hal ini Dinas Kesehatan juga itu. Jadi masing-masing dinas itu bersinergi untuk program kegiatannya dalam rangka menurunkan angka kekerasan perempuan maupun terhadap anak di Kabupaten Jember. Saya kira itu. Jadi kita perlu disinergikan program-program kegiatan antar OPD yang ada di Kabupaten Jember yang terkait dengan perlindungan perempuan maupun perlindungan terhadap anak. Baik, berarti terkait politik anggaran ini sudah diatur dalam Perda nomor 3 tahun 2021 hingga 2026 begitu ya Pak Ismail ya? Ya, maksud saya gini. Ya, memang itu sebagai pedoman kita waktu menyusun anggaran, kita harus berprinsip di rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selanjutnya setiap tahunnya di breakdown, itu kan 5 tahun. Setiap tahunnya itu di breakdown di rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Di RKPD itulah nanti sebagai berisi program kegiatan dari masing-masing OPD yang nantinya sebagai bahan untuk penyusunan KUA-PPAS yang nantinya bersumber atau hasil akhirnya adalah kita mempunyai rencana APBD yang akan ditetapkan bersama-sama dengan DPR Kabupaten Jember untuk menjadikan APBD.
Itu rentetan untuk penganggaran di Kabupaten Jember. Baik. Pak, boleh tahu nggak Pak, besaran anggaran yang ada yang diatur dalam perda tersebut berapa Pak? Kalau besaran anggaran itu tergantung kekuatan fiskal ya, kekuatan fiskal untuk pendapatan belanja-belanja yang ditransfer dari provinsi, dari pusat maupun anggaran pendapatan asli daerah. Ya. Itu setiap tahunnya kita di perda itu sekitar 4 triliun lebih. Itu pun dari ada yang belanja pegawai dan juga belanja ya, baik. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, apakah sejauh ini dari Bapeda atau mungkin dari politik anggarannya sudah mampu direalisasikan untuk mengawal kasus-kasus tersebut, Pak? Memang begini, Mbak Prima. Kita di dalam hal ini memang kalau kita lihat ya angka kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA ya. Yang ada di Jalan Dewi Sartika itu tahun kemarin ada sekitar 95 kasus yang sempat melapor di UPTD PPA ya. Dan itu pun kasus-kasus itu memang dalam prosesnya itu akan mendapatkan istilahnya itu dimediasi. Kalau memang itu pelecehan seksual harus ada rujukan ke rumah sakit, visum dan akhirnya sampai ke proses. Itu anggaran itu sudah melekat di OPD masing-masing, saya kira gitu. Ya, mudah-mudahan juga bisa direalisasikan ketika kekerasan atau kasus-kasus tersebut muncul ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ismail. Saya ingin bertanya selanjutnya kepada tokoh agama Pak Abdul Muiz. Ya Bapak, sudah kita pahami bahwa sejauh ini banyak sekali peristiwa yang terjadi, khususnya yang baru-baru viral ini ya Pak ya, mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan agama oleh oknum tokoh agama, contohnya kayak di pesantren. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak sebagai tokoh agama mengenai kasus kekerasan yang terjadi di lingkup pesantren dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keagamaan, Pak Abdul Muiz? Terima kasih Mbak Prima. Iya. Yang saya hormati Bapak Wiryanto dan Ibu Valentina, Bapak Ismail dan semua pemirsa Jember 1 TV. Memang ketika bicara tentang pelanggaran hukum termasuk di dalamnya adalah pelecehan seksual, ini ada teori lama yang sering dipakai. Ada 2 faktor yang mendukung. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua adalah kesempatan. Nah, kalau niat ini menyangkut komitmen individu. Nah, komitmen individu ini juga menyangkut pada konteks keimanan seseorang. Saya yakin kalau imannya itu kuat, pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan agama. Loh, kenapa kok ada tokoh agama yang melakukannya? Apakah imannya tidak kuat? Ya bisa jadi. Karena ilmu seseorang itu tidak berbanding selurus dengan hidayahnya seseorang. Makanya ada sebuah kaidah itu, manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah ila bu'dan. Siapa orang yang ilmunya bertambah tetapi hidayahnya tidak bertambah dari Allah, maka mestinya dia itu makin jauh dengan Allah. Jadi siapapun masih punya kesempatan, walaupun orang pinter, orang tidak pinter, untuk berbuat kesempatan begitu. Jadi tidak mesti kalau misalnya dia tokoh agama, ilmunya banyak, terus terhindar penjara. Saya setuju kemarin ketika keputusan pengadilan itu menghukum dia seumur hidup misalnya. Ini sebagai sebuah efek jera bagi yang lain gitu. Yang kedua adalah kontrol masyarakat. Jadi masyarakat kita ini didorong untuk peduli pada lingkungan. Lah sekarang ini masyarakat Indonesia yang dulu terkenal guyup, gotong royong, ini sudah mulai mencair sekarang. Sehingga sering yang terjadi itu adalah masyarakat yang individualistik. Makanya sering terjadi kejadian-kejadian kejahatan itu tidak direspon oleh masyarakat. Nah, mestinya masyarakat juga ikut berperan aktif untuk memerangi segala bentuk kejahatan.
Sehingga ketika ada indikasi-indikasi pelanggaran termasuk dalam konteks pelecehan seksual ini, masyarakat harus merespon itu dengan baik. Yang ketiga yang harus dilakukan dalam mempersempit ruang kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan ini adalah bagaimana masyarakat yang menjadi korban itu punya keberanian melapor. Karena saya yakin apa yang tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan maupun yang disampaikan oleh Bapeda tadi di Jember ada 90 kasus misalnya, itu adalah puncak gunung es saja yang hanya kelihatan dan tersorot begitu ya. Sementara yang di bawah itu saya yakin masih banyak. Lah karena itu menjadi tugas kita bersama bagaimana untuk memberikan penyadaran pada masyarakat bahwa kewajiban kita adalah memberikan rasa nyaman bersama kepada masyarakat. Saya yakin kalau anggota masyarakat dari satu yang lainnya saling punya kebersamaan, saling ada rasa ingin membantu, orang yang ingin melakukan kejahatan pasti akan terkurangi begitu. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama begitu, untuk mengurangi kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat termasuk pelecehan seksual ini. Kalau dalam perspektif Islam sebenarnya sangat jelas bahwa ma akraman nisa illa karimun, tidak memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Begitu juga yang merendahkan perempuan berarti atau menghinakan perempuan berarti dia orang hina. Makanya di dalam perspektif Islam perempuan itu menjadi sesuatu yang dihormati sekali. Apalagi seorang kepala rumah tangga, tadi disinggung oleh Ibu Valentina bahwa kekerasan itu ada di rumah tangga. Justru seorang bapak yang baik itu tidak hanya dia bisa memberikan nafkah lahir batin pada istrinya, memberikan pendidikan kepada anaknya, tetapi yang terpenting adalah memberikan rasa nyaman di dalam keluarganya. Sehingga Rasul pun menggambarkan kehidupan rumah tangganya itu adalah baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Kenapa menjadi sorga? Karena di situ ada sebuah kenyamanan di dalam hidup. Kenapa bisa nyaman? Karena seorang suami tahu hak dan tanggung jawabnya, seorang istri juga tahu hak dan tanggung jawabnya. Lah problem sekarang memang kadang orang tidak terlalu kuat dengan tekanan-tekanan kehidupan. Misalnya ada tekanan ekonomi, tekanan sosial. Lah yang paling dekat dengan seorang laki-laki di rumah tangga itu adalah istri dan anak. Sehingga kadang mereka dijadikan pelampiasan untuk mengurangi tekanan-tekanan yang dia miliki. Lah ini yang juga menjadi bahan diskusi kita. Sehingga bagaimana kehidupan sosial masyarakat, kehidupan ekonomi kita itu bisa mendukung agar seorang ayah ini tidak melakukan kekerasan kepada keluarganya. Baik. Berarti PR pertama itu di lingkungan keluarga ya Pak ya. Betul. Harus bisa menciptakan lingkungan yang juga memberikan kenyamanan itu tadi kepada keluarga. Baik Pak Abdul Muiz, terima kasih jawabannya. Kita beralih ke narasumber berikutnya kepada Bapak Wiryanta. Bapak Wiryanta, halo. Ya, Bapak masih bergabung bersama kami di sini. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak? Baik, alhamdulillah. Bapak, ini netizen berbicara mengenai netizen di Indonesia kan paling tidak sopan se-Asia Tenggara, begitu ya Pak ya? Bagaimana sih Pak upaya yang dilakukan oleh Kemkominfo untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi berbasis gender secara online Pak? Sebetulnya bukan hanya tercermin di dalam di internet ya atau netizen begitu, tetapi sebetulnya itu sudah ada sejak lama. Jadi itu hanya namanya internet itu kan hanya media. Nah sebetulnya yang ingin saya sampaikan, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan, terutama terima kasih Pak Ismail tadi, betul bahwasanya untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan tentu juga anak ini yang paling rentan ya. Nah ini komprehensif itu artinya tadi sinergitas itu dari berbagai
dimensi gitu loh, dimensi pendidikan, dimensi kebudayaan, dimensi agama, dan lain-lainnya, dimensi teknologi misalnya. Nah ini penting sekali, ini saya sangat senang sekali, dan juga yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, Pak Abdul Muiz, betul bahwasanya berangkatnya itu kan satu dari individu sendiri ya, kemudian berkembang ke keluarga masyarakat, negara global. Nah, ini penting, ini perlu dipahami. Jadi saya garis bawahi bahwasanya internet atau teknologi informasi just tool, hanya alat semata. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu wali kota yang di Jawa Tengah ya, Mas Gibran itu ngomong transformasi digital itu just tool. Yang paling penting adalah di belakang teknologi itu sendiri, artinya manusianya itu manusia yang utuh. Nah, itu ya komprehensif, punya pengetahuan macam-macam, termasuk literasi seperti yang saya ingin sampaikan misalnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, tidak lelah-lelahnya misalnya untuk semua kalangan, termasuk kalangan perempuan dan anak-anak, itu ada yang namanya program Digital Talent Scholarship. Kemudian di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika ada literasi digital. Kami di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik mensinergikan, mengkomunikasikan, memberitahu, mewartakan kepada segenap masyarakat, terutama ya dengan segmen-segmennya tertentu, segenap apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden. Nah, misalnya kesetaraan gender. Nah, ini misalnya salah satunya ya. Nah, ini penting. Jadi fungsi kami itu adalah bagaimana mendiseminasikan informasi, terutama konten-konten. Kalau konteksnya itu kesetaraan gender atau kekerasan seksual misalnya, itu fokusnya Bapak Presiden loh. Bapak Presiden bahkan terakhir itu untuk RUU TPKS itu bicara sendiri loh. Ini luar biasa. Ini konteksnya adalah program prioritas dari negara itu sendiri. Nah, ini tentu program itu tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu bisa masyarakat, kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga penting sekali saya ingin sampaikan bahwasanya hal-hal yang demikian ini menjadi sebuah gerakan. Saya bangga sekali misalnya di Kabupaten Jember itu beliau Pak Kiai itu adalah salah satu tokoh yang menjadi sebuah gerakan bagaimana membangun forum kerukunan beragama, bagaimana membangun toleransi itu sendiri. Nah, ini penting karena tadi dikatakan oleh beliau itu sebetulnya kekerasan yang ada di dalam rumah tangga itu pantulan dari luar kok. Jadi misalnya karena tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan budaya, tekanan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang memaksakan norma-normanya dan sebagainya. Ini campur aduk jadi satu sehingga di dalam rumah tangga itu terjadi kekacauan semacam itu. Nah, ini perlu dibenahi sebagaimana yang ingin saya sampaikan. Baik. Kita kan saya ikut betul ya, saya garis bawahi kan rumah tangga itu kan bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah, kan itu. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Wiyanta, berarti adanya program yang harus dicanangkan dan juga berkolaborasi dengan pemerintah yang ada di daerah begitu ya, Pak ya, untuk mengatasi hal tersebut ya, Pak. Baik pemirsa. Betul. Baik pemirsa. Tidak hanya pemerintah ya, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Pemirsa, perbincangan kita harus terjeda terlebih dahulu karena akan ada iklan berikut ini. Kami akan segera kembali.